Oh guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, tadi sudah digelar pertandingan antara Liverpool versus Tottenham Hotspur ya, yang dimenangkan oleh Liverpool dengan skor telak 4-0 dan membuat tim kesayangan gue Liverpool lolos ke final Carabao Cup, dan ini menjadi kali ke-15 Liverpool lolos ke final Carabao Cup, di mana Liverpool sudah 14 kali lolos ke final dan berhasil memenangkannya sebanyak 10 kali ya. Berhasil memenangkan ajang ini sebanyak 10 kali, dan itu menjadi pencapaian terbesar tim Inggris ya di Carabao Cup. Liverpool menjadi tim terbanyak yang meraih gelar Carabao Cup, dan sekarang Liverpool akan memperpanjang lah kalau bisa ya. Kalau bisa mengalahkan Newcastle di final, ini akan memperpanjang rekor gelar Liverpool di Carabao Cup. Oke, di pertandingan sebelumnya ya kemarin ada Newcastle juga yang menjadi penantang Liverpool di final, di mana Newcastle berhasil menyingkirkan salah satu kandidat juara sebenarnya, yaitu Arsenal dengan agregat telak 4-0. Hasil ini membawa Newcastle lolos ke final dan akan menantang juara bertahan Liverpool, di mana Liverpool adalah juara bertahan di musim kemarin. Mereka berhasil juara setelah berhasil mengalahkan Chelsea 1-0 dengan skuad muda. Gue masih inget banget finalnya itu, di mana Liverpool ada 12 pemain yang cedera saat itu. Gue masih inget banget. Ditambah ketika di lapangan Gravenberch ikut cedera, Ryan Gravenberch. Jadi 13 total ya. Jadi Liverpool mau nggak mau menurunkan 3 pemain U23. Jadi itu final yang sangat-sangat berat untuk Liverpool. Tapi gol dari Virgil van Dijk, kapten kita, berhasil membuat Liverpool juara Carabao Cup. Dan sekarang mungkin akan diulang. Tapi gue harapkan di season ini harusnya bisa menang mudah lawan Newcastle ya. Kenapa? Karena Liverpool mungkin bisa akan bermain dengan full team, berbeda dengan season kemarin gitu ya. Dan kalau kita melihat memang perjalanan Liverpool so far ya, ini gue sih optimis banget ya jujur dengan Arne Slot ini. Gue adalah salah satu orang yang sebenarnya pesimis sama pelatih Belanda. Kenapa? Karena pelatih Belanda itu rata-rata kalau memegang tim Eropa itu biasanya kepala batu. Itu yang gue tahu. Kepala batu itu dalam artian apa? Semua pemain itu harus mengikuti instruksinya. Jadi biasanya pelatih itu tidak mau mengalah, biasanya pelatih-pelatih Belanda itu. Contoh kayak Van Gaal, contoh kayak Erik ten Hag, contoh kayak Guus Hiddink gitu ya, Frank Rijkaard. Siapa lagi pelatih-pelatih Belanda tuh? Biasanya pelatih-pelatih Belanda itu keras kepala ya. Jadi ketika berhasil ya berhasil banget, tapi kalau gagal banget biasanya. Dan Frank Rijkaard dan Arne Slot adalah dua pelatih yang menurut gue mungkin berhasil dari Belanda ya. Frank Rijkaard berhasil bersama Barcelona, Arne Slot berhasil karena apa? Pemain-pemainnya tidak ada yang ego. Jadi memang kalau misalkan ya I'm so sorry untuk pelatih Belanda gitu ya, gue rasa memang tidak boleh ada pemain yang ego di dalam, dan itu terjadi buah si malakama ya di Manchester United. Kita tahu Manchester United sudah 2 kali menggunakan pelatih Belanda dan dua-duanya gagal bisa dibilang. Jadi memang kalau misalkan dilatih pelatih Belanda ini rata-rata emang nggak boleh ada ego ya. Dan sekarang timnas Indonesia pun menggunakan pelatih Belanda. Beruntungnya di dalam squad gitu ya, itu orang-orangnya orang-orang Belanda semua. Jadi memang tidak perlu penyesuaian yang gimana. Itu udah pasti masuk dengan sendirinya gitu. Udah masuk dengan sendirinya. Jadi we'll see ya, timnas Indonesia nanti akan sejauh apa. Kita balik lagi ke Liverpool, di mana Liverpool sekarang kan pelatihnya Belanda, dan memang kelihatan banget ya yang menonjol di pemain-pemain Liverpool. Yang menonjol itu emang pemain-pemain Belanda yang di Liverpool. Van Dijk, Gravenberch, Gakpo. Ini menjadi 3 pilar kunci sekarang yang ada di eranya Arne Slot. Kenapa? Karena 3 pemain ini memang sudah sangat paham dengan karakteristik pelatih Belanda. Jadi tidak perlu banyak instruksi lagi. Gravenberch bisa memainkan perannya dengan luar biasa gitu ya.
Dimana dia Gravenberch itu kan di zamannya Klopp dia bermainnya sebagai box to box, jadi bukan pengangkut air kayak sekarang. Kalau sekarang kan role dirubah ya, awalnya dari box to box, dimana dia mainnya lebih ke tengah, dimana ada Endo di situ awalnya. Sekarang bermainnya lebih di belakang, lebih menjadi gelandang pengangkut air, dan terbukti itu sangat berhasil ya, dimana Gravenberch kelihatan dia memang pekerja keras, kemudian jangkauan areanya memang luar biasa gitu ya. Dan dia ini bisa dibilang apa ya, kepala kuda. Gimana ya kepala kuda tuh? Tenaga kuda lah, kepala kuda, tenaga kuda. Jadi mau lari kemana aja. Dan itu sebenarnya kalau kita melihat dia di Ajax, di Munchen, sebenarnya dia nggak terlalu seperti itu ya sebenarnya. Tapi di era Arne Slot dia bener-bener dirubah total role ya. Dan terbukti dia sekarang bermain di tengah. Ibaratnya kan di depannya ada Szoboszlai, McAllister, ada Jones, Elliot dan segala macamnya gitu. Dia bisa menjadi vital gitu di lini tengah. Bisa menjadi kreator juga kadang bisa menjadi breaker juga gitu ya. Jadi luar biasa Arne Slot ini bisa merubah Gravenberch. Bukan hanya Gravenberch tapi Cody Gakpo. Dimana sebelumnya kan menempati posisi itu Luis Diaz. Gakpo itu kan justru di era Klopp seringnya dipasang sebagai striker tengah. Jadi ganti-gantian sama Nunes biasanya. Kan Nunes ya kita tahu goyang sekali kan, jelek sekali gitu. Jadi suka diganti-gantian dengan Nunes dan Diaz stay di kiri. Tapi sekarang justru ditukar. Diaz yang ke tengah, Gakpo yang di kiri, memaksimalkan potensi Cody Gakpo. Dan terbukti Gakpo ketika bermain di era Arne Slot, Gakpo ini bermainnya tidak terlalu tidak terlalu melebar sebenarnya. Jadi kalau kalian melihat Gakpo itu kan seringnya inverted ya, sering ke dalam justru. Dan berbeda di eranya Klopp. Kalau di eranya Klopp, Gakpo itu sangat melebar mainnya. Karena kalau era Klopp itu kan dia tidak terlalu menggunakan lapangan tengah kan. Kalau eranya Klopp, dia kan seringnya menggunakan umpan-umpan direct, umpan-umpan yang lumayan pragmatis, menggunakan umpan-umpan terobosan. Jadi Gakpo dan Salah itu mainnya lebih melebar sebenarnya. Tapi di era Slot ini mereka bermainnya lebih ke dalam, jauh lebih ke dalam gitu. Meskipun Salah di era Klopp juga sering ke dalam, tapi sebenarnya mereka tuh bermain melebar. Kenapa? Karena ada TAA di sana. Kalau sekarang TAA-nya itu, TAA dan Robertson-nya itu mereka tidak terlalu maju. Tidak terlalu maju lah, tidak sedalam di eranya Klopp. Jadi makanya kan sekarang lapangan tengah yang bekerja kan sekarang. Di eranya Arne Slot itu lapangan tengah yang bekerja, dan itu terbukti works banget bahkan. Itu benar-benar memudahkan Salah, memudahkan Gakpo, memudahkan Diaz gitu untuk mengacak-ngacak, karena lapangan tengahnya ini ikut bekerja. Tidak seperti di eranya Klopp yang lapangan tengahnya ini tidak terlalu bekerja. Yang bekerja kan TAA dan Robertson. Yang menjadi kuncinya Klopp itu kan TAA dan Robertson, wingbacknya kan yang menjadi kuncian. Jadi luar biasa, salut untuk Arne Slot. Dan mudah-mudahan ini kan worry sekali ya, Liverpool ini kan belum memperpanjang kontrak 3 pemain andalannya, Van Dijk, Salah, TAA. Dan kalau misalkan mereka pergi ya, sebenarnya gue nggak terlalu khawatir ya, karena Gravenberch, Gakpo masih ada. Cuma Van Dijk-nya ini nih, Van Dijk dan Salahnya ini. Kalau TAA sih gue jujur ya, kalau TAA pergi sih gue santai-santai aja. Tapi kalau yang pergi Salah dan Van Dijk, untuk gue ini dua pilar yang akan sulit ada gantinya. Jadi we'll see ya. Liverpool menuju quadruple, dimana Liverpool top 1 IPL, Liverpool top 1 UCL, Liverpool ke final Carabao Cup, dan Liverpool masih bermain di FA Cup. Jadi masih ada 4 gelar yang bisa diperebutkan oleh Liverpool. Kita lihat apakah Arne Slot bisa membuat keajaiban. Apakah Liverpool di bawah Arne Slot bisa meraih quadruple yang selamanya tidak bisa didapatkan tim Inggris manapun. Ya. Kita tahu Klopp sudah pernah 2 kali ada di perebutan quadruple tapi gagal dua-duanya ya. Apakah Arne Slot sekarang bisa? We'll see ya guys ya. Gue sangat excited dengan Liverpool musim ini.